Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas seputar bagaimana cara menalisir misalkan usaha Anda, ada orang yang zalim kepada Anda, atau ada orang yang zalim melalui sihir, melalui santet, sehingga keluarga Anda itu dalam rumah tangganya tidak harmonis. Terus ada lagi yang sering terjadi di akhir-akhir ini, di mana rumah tangga itu suaminya itu terkadang pergi dari rumah nggak kunjung pulang karena dia sudah jatuh hati lagi pada perempuan lain. Juga sebaliknya, perempuan sampai lupa diri, lupa meninggalkan anak, lupa meninggalkan istri, meninggalkan suami, karena itulah kekurangan iman di hati kita. Jadi bagaimana saudara-saudari di luar sana cara mengatasi rumah tangga yang seperti itu? Ikuti bagaimana saya menyampaikan dengan doa-doa. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada manusia yang akan mencelakai kita tanpa izin dari Allah. Nah, kalau memang demikian, kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita memohon? Melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang nantinya di video-video ini ada yang kurang berkenan, ada yang kurang baik dalam narasi-narasi penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila datang itu sesuatu yang baik, itu datangnya bukan dari saya, melainkan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada yang keburukan dalam video ini, itu dari saya pribadi. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Oke saudara-saudariku, kita simak video selanjutnya yang ada di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik saudara-saudariku, langsung saja. Berikut doa dan cara terhindar dari sihir sesuai syariat Islam. Cara menangkal sihir, kita boleh dengan membaca doa dan melakukan upaya menghindari sihir. Bisa dilakukan setiap hari. Sihir memang tidak dapat dilihat. Maksud saya itu tidak bisa wujud ya sihir itu, tapi kan nyata. Itulah namanya sihir. Jadi sejak dulu, sejak zaman para nabi, sihir itu sudah ada. Nah, setelah di Indonesia, di tanah Jawa kita ini, atau di bumi Nusantara, sihir itu kan bahasa Al-Quran ya. Sihir itu banyak jenisnya. Bisa disebut santet, bisa disebut teluh, bisa disebut tenung, bisa disebut cekek. Jadi jenisnya banyak. Tapi pada akhirnya itu satu sumbernya ya, yaitu sihir. Cuman bahasa kita lah yang beda-beda, tapi tujuannya sama. Karena sihir memang tidak dapat dilihat langsung ya oleh mata manusia, tetapi sihir itu merupakan sesuatu yang nyata dan juga sangat berbahaya. Sihir itu adalah ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan bantuan setan dan jin. Pelaku sihir mencoba meminta bantuan dari dukun atau paranormal. Jadi praktik sihir yang dilakukan oleh orang-orang keji yang bertujuan untuk mencelakai seseorang, sihir pernah dapat menjadi itu ya musibah yang bisa dihindari. Jadi caranya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang pertama. Perlu diketahui ya bahwa sejarah sihir sudah dikenal sejak lama ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjadi menjadi sasaran sihir dari orang Yahudi. Itu namanya bernama Labid bin Asyam ya. Motifnya itu hasud kepada Rasulullah. Itulah di zaman Rasulullah.
Keberadaan sihir juga disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102 ya. Ayat 102 yang artinya begini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman itu tidak kafir ya, tidak mengajarkan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir itu. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil waktu itu, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut itu keduanya itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Demikianlah itu saudara ya. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seseorang, misalkan suami istri dengan istrinya bercerai, dan mereka itu ahli sihir ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah 102 itu bisa menyebutkan tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari suatu yang tidak memberi mudarat kepada yang tidak memberi manfaat. Jadi ilmu setan itu sama sekali tidak bermanfaat ya. Dan apalagi apa untungnya sih apabila mencelakai sesama manusia. Jadi janji setan yaitu, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir, itulah tipu daya setan. Itu adalah baginya keuntungan di akhirat bagi orang-orang yang hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Jadi intinya itu kan kelakuan dukun kan seperti itu ya. Jadi dia itu untuk mendapatkan rezeki untuk kehidupan sesaat ini melalui ilmu sihir, yaitu ilmu setan ya. Jadi saudara-saudari dimanapun berada, bagi oknum-oknum dukun, semoga cepat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk saya sendiri ya, saya sendiri ini belum tentu saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa doa-doa dari saudara-saudari dimanapun berada. Marilah kita saling mendoakan ya, saling mendoakan. Bahkan di kitab lain diterangkan dari Muhammad Mutawalli Syarafi dalam kitabnya seperti ini ya teman-teman ya. Menjelaskan bahwa orang yang meyakini dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlindung dan akan terhindar dari bahaya sihir. Orang yang yakin bahwa ini ya maksud saya, orang yang yakin itu gimana ya? Orang yang yakin itu bukan hanya terus aku pasrah kepada Allah. Bukan yang demikian ya. Itu namanya orang itu tidak istiqomah ya. Jadi orang yang yakin itu seperti ini. Orang yang yakin itu bahwa dia itu terkena sihir, lalu mencari bantuan kepada selain kepada Allah, itu salah. Misalkan saudara kena sihir datang kepada sesama manusia, kepada dukun atau kepada kiai. Nah disitulah maksud saya ya. Jadi kesalahan saudara-saudari di luar sana itu yang bikin hidupnya tidak bahagia ya, karena itu. Karena seperti dukun atau orang yang mengerti ilmu sihir, untuk menolak sihir tersebut maka Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang yakin kepada Allah. Dan ini ya teman-teman ya,
akan membiarkan mereka misalkan mengatasi sendiri persoalannya. Jadi misalkan saudara terkena dampak sihir, mau mengatasi sendiri, boleh, kenapa tidak? Mudah kok ya, caranya seperti itu. Mungkin itu jalan yang lebih baik ya untuk mengatasi sihir-sihir itu. Jalanilah dengan keyakinan sendiri hanya kepada Allah semata ya. Jadi doa agar terhindar dari sihir itu, misalkan saudara-saudari melakukan doa dan wirid mengobati guna-guna yang ada dalam hati terdampak dari orang lain. Sihir itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya, oleh Yazid bin Abdul Qadir itu begini ya teman-teman ya. Sebutkan jumlah cara menangkal sihir, gangguan setan dan hal mistis lainnya yang dapat dilakukan sesuai ajaran Islam. Begitu, itu yang benar. Doa terhindar dari sihir itu saudara-saudari bisa melakukan seperti zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu. Misalkan seperti itu. Karena dalam doa tersebut ya, Allah itu berfirman, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya milik Allah. Segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi saudara-saudari, bacalah doa tadi itu dibuat zikir, dan saudara bisa baca doa itu 100 kali setiap hari. Setiap hari 100 kali. Mudah kan? Nanti saya tulis ya tagnya ya. Dan penangkal sihir ini dapat kapanpun itu ya, terutama setelah bangun tidur, selesai salat wajib dan salat sunnah, dan sebelum tidur. Selain doa ini, umat muslim juga hendaknya sering membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai penangkal sihir, di antara bacaan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas ya. Cara menghindari sihir itu, cara menghindari sihir ya, yang belum parah maksud saya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik alam semesta. Dia zat yang maha menguasai sehingga berkuasa penuh untuk membatalkan dan menggagalkan segala dari gangguan sihir. Misalkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah kepada Allah, seorang muslim itu akan senantiasa itu mengingat keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Lakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap ridhonya orang lain. Contoh, jauhi segala perbuatan syirik dan sifat-sifat keji yang dapat merusak hati. Jadi orang itu dengan mudahnya kena ilmu sihir karena hatinya rusak. Misalkan sihir erat kaitannya dengan pekerjaan, bisa setan yang menjerumuskan manusia pada kesehatan untuk mengusir setan agar selalu menjauh kita adalah dengan membaca ayat suci Al-Quran. Misalkan membaca surah Al-Baqarah setiap hari bisa menjadi salah satu cara ampuh dan paling ampuh untuk melindungi diri dan mengusir sihir, sebagaimana diriwayatkan Abu Umairah Al-Bahli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi surat Al-Baqarah itu luar biasa ya untuk menangkal sihir ya, dengan mandiri ya, tanpa bantuan orang lain. Berikut ya yang dikutip dari sabda Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah misalkan Sahrawin, yakni Al-Baqarah dan Al-Imran ya. Makanya saya sampaikan di surah Al-Imran itu yang bacaannya seperti ini.
Qaimam bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Itu bagian dari surah Al-Imran ya. Karena sungguh keduanya datang pada hari kiamat kelak ya, seolah-olah itu adalah awan atau dua penaungan, atau seolah-olah dua kelompok burung yang yang berbentang, sayapnya tuh dibentangkan. Seperti itulah, seakan-akan seperti itu gambarannya. Mereka itu demi membela para pembaca, bacalah surah Al-Baqarah, katanya Rasulullah. Karena sungguh mengambilnya adalah berkah. Ngambil Al-Quran saja sudah berkah ya. Meninggalkannya adalah kerugian. Dan tukang-tukang sihir itu tidaklah mampu mengalahkannya. Dan hadis serupa dari Abu Hurairah juga menjelaskan, hal demikian jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu luar biasa. Jadi saudara-saudari itu misalkan yang sudah terlanjur terkena ilmu santet, misalkan keluarganya atau istrinya atau suaminya atau salah satu rumah tangganya kabur dari rumah, tidak kunjung pulang ya, saudara sebutlah nama-nama tersebut, lalu saudara bacakan surah Al-Baqarah. Dan setelah itu kalau habis sholat, saudara-saudari biar tidak bingung, bacalah doa Qaimam bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Itulah doa 1000 hajat. Jadi mungkin kalau hanya sekedar dibaca begini, mungkin saudara-saudari sulit untuk mengingatnya ya. Jadi habis sholat fardu, saudara itu baca 7 kali, sesuai hajat-hajatnya bacakan dulu. Misalkan, ya Allah, kenapa pekerjaan di toko saya, di warung saya tidak seperti biasanya ya Allah. Lalu saudara berdoa habis sholat, ya Allah, lindungilah hamba dari godaan syaitan, dari kezaliman orang lain. Lalu saudara itu membaca doa seperti ini, Qaimam bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Itu 7 kali ya, 7 kali. Jadi doa tersebut tuh ada di surah An'am ayat 18 sampai 20. Qaimam bil qisti, lalu ada titik koma itu berhenti, lalu pergi ke surah An'am, kalau nggak salah itu ayat 95. Nah disitulah kita menemukan dzalikumullahu fa anna tufakun. Nah jadi saya itu ya, dari satu surah ke surah yang lain saya jadikan satu. Jadi Qaimam bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun.